Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiatul Ula dengan NIM 20402039 dari Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Moneter dan Bank Sentral yang diampu oleh Bapak Irfan Hamuko yang berupa pembuatan tugas video rangkuman materi. Dan saya mengambil tema materi yang berupa OJK atau Otorisasi Jasa Keuangan. Sebelum kita melanjutkan terlebih dahulu, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih definisi dari OJK itu atau Otorisasi Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang selalu berfungsi atau berkaitan atau menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi kebanyakan atau semua kapasitas terbesarnya untuk lembaga yang menyelenggarakan tentang jasa keuangan, sektor keuangan itu selalu dipantau atau diawas oleh OJK. Dan adapun jasa keuangan yang diawasi oleh OJK itu antara lain ada perbankan, asuransi dana pensiun, terus multi finance, pasar modal, pegadaian, dan jasa keuangan lainnya yang selalu berkaitan dengan sistem keuangan negara. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya OJK. OJK adalah badan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Jasa Keuangan atau Sistem Keuangan. Dan sesuai pada pasal 4 dalam undang-undang tersebut, otorisasi jasa keuangan itu dibentuk dengan tujuan agar semua sektor keuangan itu terselenggara dengan adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya OJK ini, maka secara otomatis mengambil alih fungsi regulator dan pengawasan pada perbankan yang sebelumnya itu dijalankan oleh Bank Sentral, dalam hal ini yang diterapkan oleh Bank Indonesia atau BI. Sementara untuk pengawasan lembaga keuangan non-bank sendiri, OJK itu juga mengambil alih peran tersebut yang sebelumnya itu dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tapi itu sudah bubar atau sudah tidak diselenggarakan lagi. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup dari OJK tersendiri. Yang pertama ada visi dan misi OJK atau Otorisasi Jasa Keuangan. Yang pertama, visi OJK adalah menjadi lembaga yang mengawas untuk industri jasa keuangan yang sangat terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian yang nasional, yang berdaya saing sangat kuat atau global atau bahkan secara internasional, dapat memajukan kesejahteraan umum masyarakatnya. Itu adalah visi dari OJK. Sedangkan misi dari OJK adalah mewujudkan untuk terselenggaranya seluruh kegiatan yang telah diterapkan oleh sektor jasa keuangan secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel yang ada di pengertian tadi. Yang kedua, untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Maksudnya tidak berhenti di tengah-tengah jalan dan stabil dari mulai terselenggaranya sampai terselesainya selenggara tersebut. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Yang selanjutnya, ruang lingkupnya itu adalah tujuan berdirinya OJK. OJK itu terbentuk dengan tujuan untuk keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik itu mulai dari terselenggaranya secara adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan secara berkelanjutan. Hampir sama, tujuan dari OJK dan misi atau visi itu hampir sama. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tugas utama. Fungsi dari OJK sendiri adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang sangat terintegrasi untuk keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Dan OJK itu mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan untuk kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan syariah, pasar modal, dan sektor IKNKB. Pembahasan utama yaitu struktur organisasi OJK. Apa saja sih strukturnya dari OJK itu? Yang pertama ada Dewan Komisioner. Ini adalah kalau di struktur itu ini yang
paling tertinggi. Dewan Komisioner itu ada apa aja sih? Yang pertama, ketua yang merangkap atau yang sekaligus menjadi anggota. Yang kedua, wakil ketua, yaitu sebagai komite etik merangkap anggota. Yang ketiga, kepala eksekutif pengawas perbankan. Yang keempat, kepala eksekutif pengawas pasar modal. Apa sih bedanya antara eksekutif pengawas perbankan dan pasar modal? Itu sudah beda. Karena jika kepala eksekutif pengawas perbankan itu hanya mengawas di bidang jasa keuangan yang ada di dalam bank. Sedangkan untuk eksekutif pengawas pasar modal itu dia berada dalam siklus pasar modal atau bukan dalam sistem perbankan lagi, tapi sudah dalam ekonomi yang di luar sistem keuangan tetapi tetap pada jasa keuangan. Yang kelima, eksekutif pengawas asuransi dana atau lembaga pembiayaan. Yang keenam, ketua dewan audit. Yang ketujuh, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Dan yang kedelapan, anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang antara lain, apa sih maksud dari anggota ex officio? Itu adalah jabatan seseorang pada suatu lembaga tertentu karena tugas dan wewenang pada lembaga lain. Jadi dia itu merangkap sama dengan yang tadi, yaitu merangkap menjadi anggota dan juga sekaligus jabatan. Tetapi jika ini dia merangkap pada beda tugas, pada beda lembaga. Yang kesembilan, anggota ex officio dari Kementerian Keuangan itu merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan operasional. Satu, ketua Dewan Komisioner itu memimpin pada bidang manajemen strategis. Yang kedua, wakil ketua Dewan Komisioner memimpin pada bidang manajemen strategis kedua. Dan yang ketiga, kepala eksklusif pengawas perbankan memimpin bidang sektor perbankan, hingga seterusnya. Yang terakhir, yang selanjutnya bukan yang terakhir, hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Apa sih hubungan OJK dengan Bank Indonesia? Karena kebanyakan dan yang kalian lupa, OJK itu tidak hanya berpacu pada sistem jasa keuangan yang di ekonomi, tapi juga ada berhubungan dengan Bank Indonesia. Yang pertama, koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal ini itu dimaksudkan agar tercapainya kesamaan persepsi antara BI dan OJK. Yang kedua, BI dan OJK berkoordinasi dalam tukar-menukar informasi perbankan, sehingga informasi yang dia dapat itu bisa menunjang efektivitas pelaksanaan lembaga. Yang terakhir, Bank Indonesia dengan OJK itu akan terus melakukan hubungan berkolaborasi, ya ibaratnya berkolaborasi timbal balik dalam pemeriksaan perbankan, sehingga penanganan antara BI dan OJK itu dapat diambil dengan cepat. Yang terakhir, apa sih perbedaan dari Bank Indonesia dan OJK? Yang pertama, Bank Indonesia itu akan berfokus pada penjagaan kestabilan nilai rupiah, dan BI Bank Indonesia itu hanya berpusat pada sistem perbankan, keuangan perbankan. Sedangkan OJK itu berfokus pada pengaturan dan pengawasan industri semua jasa keuangan yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya pada Bank Indonesia, bisa seperti yang di atas, bisa pada pasar modal, dana akuntansi, dana pensiun, dan lain-lain yang berhubungan dengan jasa keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia itu mengatur perbankan secara makro melalui berbagai pengaturan atau SE, surat edaran, dan undang-undang yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Itu untuk melakukan kestabilan moneter. Sedangkan OJK itu hanya akan mengatur perbankan secara mikro melalui kegiatan pengawasan. Nah, pengaturan OJK, surat edaran, dan undang-undang yang berdampak pada perbankan. Jadi Bank Indonesia itu mengatur secara makro atau luasnya tentang sistem jasa keuangan pada bank, tetapi secara menyeluruh, secara keluar, secara makro. Sedangkan OJK itu hanya pada di dalamnya, mikro. Yang ketiga, nasabah yang mengalami keluhan terhadap pelayanan terkait industri keuangan dapat langsung melaporkan ke OJK, bukan kepada Bank Indonesia. Termasuk keluhan terhadap pelayanan bank, leasing, pasar modal, hingga investasi bodong.
karena salah satu tugas utama OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang terakhir yaitu per 1 Januari 2018, Bank Indonesia itu checking akan dialihkan ke SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otorisasi Jasa Keuangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas resuman materi yang bertema otorisasi jasa keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Irfan Hamoko pada e-learning yang saya ambil. Untuk sekian resuman atau rangkuman yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.